Shalom, Shalom. Selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mulaikan acara ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian mengatakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, ku cinta Kau.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, kekasih jiwa kami. Pada saat pagi siang hari ini Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami menyadari kalau sampai pada jam dan detik ini kami masih boleh berada untuk berkumpul beribadah. Kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu apa yang patut kami balas kepadamu Tuhan, tidak lain kehidupan kami yang masih ada. Kami rindu datang memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami percaya acara ibadah kami pada pagi hari ini, Engkau turut bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memelayani kami satu persatu Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami di tengah-tengah kami melayani Tuhan. Satu hal yang kami percaya, kami tetap mengandalkan Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kami hadapi, kami mau tetap setia mengasihi Engkau karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Acara ibadah kami pada siang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan, baik WL, pemain musik sampai pada pemberitaan firman Allah, biar semua mereka boleh tinggal di dalam urapan Allah, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sehingga apabila kami datang dengan berbagai macam pergumulan, lewat kami beribadah kepada Engkau, kami boleh kembali membawa satu jawaban, bahkan damai sejahtera, sukacita menguasai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang mungkin masih ada di rumah-rumah, yang menyaksikan acara ibadah online pada pagi siang hari ini. Kami mau tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kunjungi lawati mereka Tuhan. Engkau berikan kepada mereka satu kesukaan untuk beribadah bersama-sama walaupun melewat online. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dan pada pagi hari ini kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kuduskan kami semua dan layakan untuk menjamah pekerjaan-Mu, agar kami boleh merasakan benar-benar lawatan Tuhan boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu di dalam kami beribadah, iblis tidak senang. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Oleh karena itu kami bersatu hati tengking dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bikerah di Lichtenstein. Terima kasih Tuhan. Kami percaya acara ini tetap dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan kami akan buka acara ibadah kami pada siang hari ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, acara ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kini tiba saatnya kita memuji nama Tuhan, kita mau bergirang buat Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau angkat satu pujian menyatakan, ucaplah dan lihat. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Rasakan dan nikmati kasih setia
Tuhan. Kita mau memberikan persembahan, sambil persembahan dijalankan, kita mau angkat satu pujian mengatakan, Kau tetap Allah. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Puji bagi nama Tuhan. Kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kini tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian mengatakan, Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan kekuatan, kesehatan yang baru. Terlebih kami boleh dapat berhimpun untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati kami. Karena tatkala Engkau yang selalu menjaga, memelihara jiwa kami sampai detik ini Tuhan. Tidak ada lain Tuhan bagi kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang menyembuhkan, Allah yang selalu mencukupi di dalam segala perkara yang kami perlukan dan kami butuhkan Tuhan. Bahkan Allah yang menjadi sumber keselamatan di dalam setiap kehidupan kami. Bagi setiap orang-orang yang percaya tentu akan menerima suatu janji firman-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan bagaimana anugerah-Mu, pertolongan-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang dapat memberikan pertumbuhan yang baik atas iman kami, agar iman kami Tuhan boleh dapat berdiri teguh bagaikan bangunan rohani yang berdiri kokoh di atas batu, yaitu firman Allah yang senantiasa Tuhan tidak akan terpengaruh dengan segala keadaan kondisi apapun, cobaan yang datang dalam kehidupan kami yang merintangi. Kami tidak akan jatuh, kami tidak akan roboh Tuhan, tetapi Engkau yang akan senantiasa menguatkan kami. Sekalipun kami jatuh, namun tiada sampai tergeletak, karena Engkau yang akan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkaryalah kepada kami pada saat hari ini, kepada kami Tuhan yang beribadah kepada Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan sesuai dengan isi hati-Mu, agar kami juga boleh dapat disenangkan, dapat dipuaskan roh kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Siapakah hamba-Mu? Hanyalah manusia biasa, tetapi biarlah kuat kuasa Roh Kudus lewat karunia perkataan hikmat, karunia perkataan marifat, dan membedakan segala roh, menyempurnakan setiap firman yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Oleh sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, mengintimidasi, merintangi tatkala kami mau belajar akan firman-Mu, kami menyatukan iman kami, memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, menolak segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau pergi keluar. Hara Tuhan Yesus yang berkuasa, repidis aidipiditrai. Terima kasih Tuhan, lembutkanlah hati kami, agar kami boleh merasakan jamahan lawatan mubah. Engkau boleh membaharui kehidupan kami di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan sidang jemaat-Mu yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Engkau membalas berkat-berkat baru, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih pada kesempatan ini kita masih boleh dapat beribadah, ya walaupun ibadah di rumah masing-masing karena situasi kondisi di gereja belum memungkinkan, karena masih dalam perbaikan juga. Ya puji Tuhan, peristiwa minggu lalu adalah peristiwa yang tidak kita sangka juga. Karena kalau kita berpikir secara logika juga, ya ada kemungkinan mungkin kalau kita datang kita akan tertimpa ya akan runtuhan itu. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan yang tahu segala perkara sehingga meluputkan kita semua yang mau datang beribadah, yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama saja. Wahyu 12 ayat yang pertama, saya minta tolong salah seorang membacakan dalam salinan lama. Tapi kita bangkit berdiri semua. Wahyu 12 ayat yang pertama. Ya, terjemahan lama. Maka kelihatanlah di langit suatu alamat yang besar, yaitu seorang perempuan bersalur dengan matahari, dan bulan ada di bawah kakinya, dan di kepalanya bermahkotakan 12 bintang. Ya, maka tampaklah suatu tanda besar di langit,
Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, untuk memahami kitab Wahyu ini bukanlah memahami dengan akal-akal kepikiran manusia yang sangat terbatas. Karena bagaimanapun sepanjang sejarah gereja juga mereka sedang mencoba atau berusaha untuk menafsirkan daripada kitab Wahyu ini. Sudah banyak guru-guru besar yang menafsir daripada kitab Wahyu ini dan banyak sekali pendapat-pendapat yang sebenarnya keliru, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang berpikir kitab Wahyu ini sudah selesai, kitab Wahyu ini tidak berbicara tentang akhir zaman. Ada yang berbicara kitab Wahyu ini memang akan terjadi, sesuatu nubuatan akan perkara-perkara yang terjadi. Namun kalau secara mendalam lagi, secara spesifik lagi, banyak juga kekeliruan-kekeliruan yang mereka berikan lewat pendapat mereka, lewat tafsiran yang ada. Karena secara kitab Wahyu ini penuh dengan simbolik, ya. Jadi mereka menafsirkan simbol-simbol ini yang tidak tepat sebenarnya, ya, atau dikatakan kurang tepat. Ya, kenapa saudara? Karena memang penting bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk memahami setiap perkataan-perkataan, yaitu kekasih kita. Ya, perkataan yaitu dari Kristus. Jadi kalau memang kita adalah orang yang mencintai Dia, kita menganggap Yesus Kristus adalah kekasih kita, tentu kita tahu apa yang menjadi kehendak dan mau daripada kekasih jiwa kita. Bagaimana caranya? Tentunya kita sudah tahu dan Alkitab sudah mengungkapkan semua itu. Seseorang atau orang-orang percaya yang disebut sebagai gereja Tuhan, bagaimana mereka boleh mengetahui rahasia yang ada di dalam diri Allah, itu hanya bisa diketahui lewat Rohnya yang dapat masuk ke dalam hati bagi gereja. Paulus sudah mengungkapkan itu kepada jemaat Korintus yang limpah dengan anugerah, karunia-karunia yang luar biasa. Makanya dalam tulisan Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus ini, bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak ada yang bisa mengenal akan Allah tanpa dia memiliki rohnya. Tidak mengapa, coba kita baca. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke 13 ya. 1 Korintus 2 1 Korintus 2 ayat yang ke-11 mulai sampai ayat 13. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Paulus memberikan gambaran siapa gerangan manusia yang mengetahui apa yang ada dalam diri manusia itu selain daripada rohnya. Ya, terus. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, terima kasih sampai situ saja. Demikianlah seseorang pun tidak ada yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain daripada roh Allah itu sendiri. Makanya penting bagi gereja untuk mengetahui kehendak Allah, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Paulus menulis kepada orang-orang yang ada di Roma bahwa barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Gereja memiliki keberanian. Gereja memiliki suatu kasih. Gereja memiliki ketertiban hidup. Semuanya itu bukan karena hikmat yang dimiliki manusia, tetapi hikmat yang dikaruniakan oleh Tuhan lewat pekerjaan roh. Itulah sebabnya 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa gereja Tuhan, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, roh itu akan senantiasa memberikan kekuatan,
Bahasa lainnya membangkitkan kekuatan dalam dirinya untuk melakukan kasih. Coba kita baca dalam salinan lama dari ayat 6, dari ayat 6 ya. 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 Maka itulah sebabnya aku mengingatkan engkau, supaya engkau membangkitkan karunia Allah yang di dalam dirimu, dengan hal tanganku sudah terhantar atasmu. Ya. Sebab Allah sudah mengaruniakan kita, bukannya suatu roh penakut. Sebab Allah sudah mengaruniakan kepada saya dan saudara sebagai gerejanya, bukan dengan roh yang penakut. Ya, terus? Melainkan roh kuasa dan kasih dan memerintahkan. Ya, roh yang berkuasa, roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang memberikan keberanian, kasih dan hidup yang tertib. Jadi dengan logika ya, kita bisa menyimpulkan orang-orang yang hidup dalam roh Tuhan itu adalah orang-orang yang tertib. Orang-orang yang hidup dalam kasih. Orang-orang yang berani tapi bukan apa bahasanya? Selon, nekat seperti preman. Apalagi tindakannya premanisme. Bukan seperti itu. Tapi keberanian mereka kita bisa melihat. Bagaimana gereja mula-mula itu mereka berani untuk bersaksi. Berani berkata tidak untuk setiap perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun ancamannya penjara, ancamannya nyawa, ancamannya dianiaya. Mereka tidak gentar. Sekalipun gereja mula-mula itu dipaksa untuk menyangkal Yesus. Dipaksa untuk menjadi pengikut orang-orang Yahudi yang tidak mengenal hukum anugerah dan kebenaran. Bahkan orang-orang Romawi. Kaum Herodian, mereka dipaksa menyangkal. Kalau mereka mau menyangkal Yesus, mereka akan mendapatkan jaminan. Tetapi mereka menolak semuanya itu. Mereka lebih mengikuti kehendak Tuhan melalui rohnya. Karena tentu apa yang sudah diajarkan kepada jemaat mula-mula itu, itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan pernah berkata kepada gereja bahwa sesungguhnya jangan engkau takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi tidak bisa membunuh jiwamu. Takutlah akan Tuhan yang bisa membunuh tubuhmu dan jiwamu bisa dihanguskan di neraka. Jadi mental yang dialami oleh gereja Tuhan luar biasa. Dan keberanian itu bukan keberanian yang sok-sok berani, yang melakukan hal-hal yang negatif. Bukan keberanian melakukan dosa. Bukan keberanian melakukan hal-hal yang jahat. Keberanian untuk membela kebenaran. Membela orang-orang benar. Membela suatu kebaikan. Berani untuk bersaksi. Dimanapun dia berada, mereka bisa bersaksi. Mengucapkan, memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Kalau mereka tidak berbicara, minimal mereka berbuat sesuatu yang bisa memancarkan cahaya Kristus. Inilah suatu kehendak Tuhan dalam kehidupan gereja. Wahyu 12 ini menggambarkan seorang perempuan yang artinya adalah gambaran gereja. Bukan Maria ya. Karena menurut tafsiran daripada gereja Roma Katolik maupun Timur, mereka menganggap itu adalah Maria yang mengandung. Ya. Maria yang mengandung. Bersalutkan matahari itu menggambarkan bahwa gereja Tuhan, perempuan itu menggambarkan gereja Tuhan, saya dan saudara yang sudah mengalami lahir baru. Artinya keberadaan gereja itu adalah keberadaan yang melalui proses lahir baru. Saudara sebagai manusia yang berdosa belum dikatakan gereja kalau belum lahir baru. Karena penting untuk engkau sebagai manusia yang baru untuk masuk dalam kerajaan sorga, engkau harus dilahirkan kembali. Tapi secara logika seperti Nikodemus berkata, loh bagaimana kalau orang sudah tua? Masa mesti masuk ke dalam kandungan terus dilahirkan kembali? Nah itu manusia seperti itu, pikirannya terbatas.
Tapi yang dimaksudkan Tuhan, tidak perlu engkau dilahirkan kembali dalam bentuk tubuh jasmania. Maksudnya batinia kamu harus ada kelahiran kembali di dalam Kristus. Itulah kenapa Rasul Paulus menulis bahwa sesungguhnya orang yang sudah hidup dalam Kristus, yang lama itu sudah berlalu dan dia sudah beroleh kehidupan yang baru. Bahasa salinan lama mengatakan 2 Korintus 5:17, hendaklah ia hidup, dia menjadi seorang ciptaan yang baru. Jadi kelahiran baru itu penting. Saya dan saudara penting lahir baru daripada air dan roh. Yohanes 3 ayat yang kelima. Yohanes 3 ayat yang kelima, lalu Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Saudara perlu dilahirkan kembali daripada air dan roh. Karena Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak dilahirkan kembali daripada air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan sorga. Jadi gereja harus dilahirkan kembali. Kalau sudah dilahirkan kembali, baru saudara bisa mengatakan diri saudara adalah gereja. Kalau belum lahir baru, ya jangan mengatakan diri saudara adalah gereja. Sekalipun saudara masuk ke gereja setiap minggu, saya bisa pastikan ya orang seperti itu hanya sekedar rutinitas. Tidak tahu bagaimana caranya menyembah Tuhan. Tidak tahu bagaimana caranya memuji memuliakan Tuhan dengan hatinya. Mungkin mereka percaya Tuhan itu ada. Tapi kepercayaan kita kepada Tuhan berarti kita percayakan perkataannya. Sementara perkataannya itu memerintahkan kepada kita, haruslah engkau dilahirkan kembali daripada air dan roh, yang berbicara baptisan air dan baptisan roh. Tapi engkau tidak melakukannya. Yang penting engkau percaya. Aku diselamatkan. Itu kan yang sering dipakai. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bahwa sesungguhnya begitu besar kasih karunia Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan akan beroleh kehidupan yang kekal. Yang penting percaya dengan hatimu. Kita akan masuk surga. Tunggu dulu. Orang hanya mengambil satu ayat dari ribuan, ratusan ribu ayat. Yang di dalamnya kalau saudara menyelidikinya itu menemukan suatu jalan-jalan untuk menuju kerajaan surga. Tidak sesederhana itu saudara. Memahami hanya satu ayat dari ribuan ayat. Lalu saudara sudah simpulkan, oh itu mewakili daripada perkataan firman. Oh tidak bisa. Makanya selalu diingatkan, Tuhan mengajarkan kita untuk mencintai firman Tuhan. Kalau tidak ada perasaan cinta akan firman, waduh, mau buka pun, aduh rasanya berat. Jangankan mau buka, Alkitab yang sudah berdiam berhari-hari, berminggu-minggu di rak buku itu rasanya mau, aduh. Ya, mungkin yang dipilih di antara deretan komik-komik, novel-novel, ya majalah-majalah, oh majalah bola ini, apalagi majalah game, waduh ini cheat-cheatnya lebih menyenangkan seperti itu ya. Lebih seru, lebih real. Nah, seolah-olah ini bukan sesuatu hal yang real. Nanti kalau saya mengingat dulu didikan papa saya waktu saya suka membaca komik. Papa saya sudah emosi, sudah malas berdoa, tidak pernah ikut beston ya. Selalu tidak pernah bangun pagi, ikut baca Alkitab. Malas sekali, maunya pergi keluar atau beli komik Dragon Ball dulu. Tidak lama bapak saya habis kesabarannya. Ya, diambil semua komik, bukan beliau yang ambil, dia suruh saya. Karena kan saya yang paling merasakan mencintai komik itu kan. Jadi beliau sengaja supaya sampai di mana engkau memilih hatimu, komik Dragon Ball kah atau Tuhan. Jadi saya ambil itu dengan hati yang sakit, yang teriris-iris. Kasih masuk itu ke karung, bakar, kamu yang bakar. Haleluya. Ingat biarpun ngana beli 100 buku, itu bukan dia yang kasih ngana makan. Ya, jadi almarhum mengatakan seperti itu. Biarpun kamu beli 1000 komik, buku-buku yang membuat engkau senang, tapi bukan dia yang bikin kamu makan ya. Bukan dia yang memberikan kamu hidup. Saya pikir-pikir, iya sih betul juga. Dan akhirnya disuruh membakar, ya ketika saya bakar,
Memang sakit hati sekali saudara, sakit hati. Tapi ada seperti ikatan yang terlepas. Ikatan terlepas sehingga saya sudah tidak membaca itu lagi. Dan memang ada sedikit sejahtera, masih sedikit. Karena kan pasti pengaruh setan itu masih ada. Itu sama seperti berhala. Nah memang terkadang kita sebagai gereja yang mau disempurnakan, kita itu butuh lingkupan dari kasih Bapa. Seperti gambaran gereja. Ya, perempuan yang bersalutkan matahari itu menggambarkan kasih Bapa. Kuasa daripada Bapa. Lalu berpijakan bulan itu menggambarkan berbicara tentang Yesus Kristus. Artinya gereja yang berdiri di atas pijakan. Ya, Yesus Kristus yang menggambarkan dia sebagai batu. Sebagai alas. Sebagai dasar untuk bangunan rohani bagi gereja. Lalu bermahkotakan 12 bintang. Mahkota itu menggambarkan bahwa perempuan itu adalah permaisuri. Gereja akan menjadi permaisurinya Tuhan. Tapi harus pikirannya yang memiliki suatu arah yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Bintang berbicara tentang karunia Roh Kudus. 12 bintang itu adalah gambaran persekutuan. 12 itu kan 12 murid Yesus. Di mana itu yang merupakan suatu tim. Persekutuan. Ada chemistry di situ. Yang saling mengikat di dalam kasih Kristus. Maka gereja yang sempurna tergambar di dalam Wahyu 12. Gereja yang sempurna. Tapi menuju kesempurnaan, ya, kita harus bisa tahu jalan-jalannya. Gambaran daripada Wahyu 12 itu gambaran gereja yang siap menikah. Tapi sebelum kita menikah harus ada proses pertunangan. Nah, rahasia pertunangan itu saudara bisa dapatkan di dalam pelajaran Kidung Agung. Proses pertunangan itu memang tidak mudah. Ya. Yang dituntut intinya kesetiaan. Untuk mencapai kepelaminan. Biasanya ada saja pertunangan, ada yang sudah bertunangan tapi sudah mau dekat menikah, putus. Nah, karena ada ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan bisa mengakibatkan pengkhianatan. Wah, apa yang dialami gereja Tuhan, itu seringkali dialami. Ya. Seringkali dialami, maksud saya Yesus Kristus sebagai pengantin laki-laki. Betapa pedihnya ketika dia dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Dia dikhianati oleh gerejanya sendiri. Gereja yang sudah dipersekutukan. Yaitu murid-muridnya Tuhan. Bagaimana pedihnya dia melihat. Ya mungkin sebelum Yudas Iskariot. Ya, melakukan sesuatu. Tuhan sudah mengetahui hatinya. Dari situ saja. Aduh. Kenapa ini kamu istriku? Ya, karena kan gereja itu gambaran istri daripada Allah. Israel adalah istri daripada Allah. Itu pasti sudah terasa. Ya. Coba dalam dunia sehari-hari. Bagaimana? Jangankan suami istri. Masih pacaran saja. Yang gelagatnya tadi begitu setia. Nempel terus. Tiba-tiba sudah tidak ada. Sudah hambar. Ya. Sudah diam-diaman. Pasti kan. Aduh. Apalagi saudara sudah mengetahuinya. Aduh, ada apa dia? Pasti akan terasa. Ya. Terasa beda di hati. Begitu juga bagaimana Yesus Kristus melihat Yudas. Wah, melihat semuanya. Makanya Tuhan Yesus pernah berterus terang kepada murid-muridnya. Kamu itu akan menjadi seperti domba yang akan hilang. Entah kemana arahnya. Engkau akan meninggalkan gembalamu sendiri. Itu suatu perihal yang menyakitkan. Tapi Yesus harus terima itu. Nah, ini yang luar biasa. Karena dia tahu memang jalan satu-satunya. Dia harus mati untuk mempersatukan kembali. Memang sudah seperti itu jalannya. Terkadang apa yang dialami Tuhan Yesus akan dialami gereja. Apa yang Tuhan Yesus rasakan sakit hati melihat anak-anaknya. Melihat kekasih jiwanya mengkhianati dia. Terlebih sahabat karibku mengangkat tumitnya terhadap aku. Wow, itulah Yudas Iskariot. Sebenarnya semuanya itu menjadi suatu pengkhianat. Karena tidak ada yang berani membela Tuhan Yesus. Tapi ya sudah dinubuatkan Tuhan Yesus ya sudah. Yang perlu kita pelajari di zaman Tuhan Yesus. Mereka belum dipenuhi Roh Kudus.
Jadi mungkin apa yang saya pikirkan, apa yang saya renungkan, ya masih ada pemakluman dalam tanda kutip. Karena mereka belum memiliki keberanian. Sebab buktinya ketika para rasul murid-murid Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka dengan berani membela Yesus Kristus. Sekalipun diancam, jangan sekali-kali engkau memberitakan nama Yesus lagi dalam setiap pelayanan. Petrus jawab, mana lebih benar di hadapan Allah? Tunduk kepada perkataan manusia atau tunduk kepada Allah? Aku tidak akan berhenti memberitakan nama Yesus. Sekalipun engkau mengancam aku akan aniaya, aku akan penjarakan kamu, aku akan membunuh kamu. Tidak gentar. Itu tidak gentar. Makanya saudara, ini menjadi suatu spirit yang harus dialami gereja. Terkadang apa yang Tuhan Yesus lakukan ya kita akan alami. Ya. Itu sudah dinubuatkan. Terkadang dalam keluarga sendiri, engkau yang hidup dalam kebenaran, engkau akan melihat keluargamu sendiri pun bisa mengkhianati engkau. Bisa. Itu diizinkan Tuhan karena engkau memang siap untuk melihat keadaan seperti itu. Tuhan Yesus, dia tidak siap secara manusia. Ini yang aku pilih kok malah yang menjadi keluargaku, menjadi kelompokku, tapi dia yang mengkhianat. Tapi itu diizinkan Tuhan. Ya. Kita juga seringkali seperti itu. Terkadang sahabat akhirnya jadi musuh. Sudahlah berbicara dunia politik, itu sudah penuh dengan kemunafikan. Dan ternyata itu terjadi dalam dunia rohani. Semua segala sesuatu ukurannya dari dunia rohani, saudara. Kalau rohani itu sudah hancur, sudah pasti itu dunia hancur. Tidak mungkin. Ya, lebih parah lagi. Makanya kalau kita di dalam menjalani kebenaran, saudara jangan heran. Maaf ya agak kresek-kresek. Ya. Di dalam menjalani kehendak Tuhan, saudara tidak usah heran ketika melihat teman saudara sendiri mengkhianati saudara, mempermainkan saudara, mungkin membohongi, menipu saudara. Saudara ketika melihat hal itu, saudara harus dalam keadaan siap. Untuk apa keadaan siap itu? Yaitu untuk membaiki dia. Jangan engkau musuhi, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau biarkan. Karena bisa jadi engkau yang dipilih Tuhan untuk memberikan kesadaran bagi dia. Supaya dia berbalik kepada Tuhan. Karena manusia akan belajar dari kesalahannya sendiri. Puji Tuhan kalau engkau dipilih Tuhan pada saat itu untuk membaikkan dia. Jangan engkau musuhi, tapi engkau kasihi dia. Itu kan yang menjadi tugas bagi hamba Tuhan yaitu Yehezkiel. Yang sering kali kita baca ya di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga. Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku. Peringatkanlah mereka atas namaku, kalau aku berfirman kepada orang jahat engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Siapa yang merasa dipilih Tuhan? Ketika engkau merasa dipilih Tuhan, engkau akan sadar ketika engkau melihat keadaan di sekitarmu itu menyerang engkau. Selama engkau berbuat kebenaran ya. Kalau engkau berbuat jahat ya itu memang hal yang naturnya seperti itu. Ketika engkau berbuat jahat ya engkau akan menerima respon jahat. Tapi kalau engkau baik-baik, orangnya tidak suka melawan, penurut, ya, cinta belas kasihan, tapi orang-orang menyerang engkau. Disitulah ingat firman Tuhan. Bukan kita mau menyamakan diri seperti Yesus Kristus, tapi firman Tuhan seperti itu. Ya, Tuhan pernah katakan, kau mau menjadi muridku. Sesungguhnya apa yang dialami seorang Tuhan
apa yang dialami seorang guru, sesungguhnya apa yang dilakukan murid itu tidak akan lebih dari seorang guru. Sudah paling tinggi itu adalah dia bisa sama seperti gurunya. Tuhan Yesus teruskan, jadi apa yang aku alami, kamu juga akan mengalami. Murid-murid pengikut Yesus mungkin masih ngambang ya. Apa ya perkataan Tuhan Yesus? Nanti mereka boleh rasa pas di zaman gereja, kebangkitan gereja. Ya. Kita terkadang firman Tuhan, apa sih ini, ke arah mana? Seringkali masih buta, masih apa ya itu istilahnya, masih gelap, tidak mengerti maksud-maksud Allah. Sampai engkau mengalaminya, engkau baru mengerti. Makanya ada kalimat, hari ini engkau belum mengerti akan kebenaran, tapi esok kelak engkau akan mengerti. Jadi jangan heran. Untuk mempersiapkan diri kita menjadi gereja yang sempurna, kita harus melewati beberapa ujian. Ujian itu sangat berat. Saya harus katakan, berat. Tapi kalau melihat, merenungkan janji Tuhan, ya, kepercayaan yang diberikan Tuhan, saudara akan lupa itu yang namanya ujian berat. Saudara akan terobos itu demi mencari kemuliaan Tuhan dengan niat yang baik. Tapi kalau yang saudara ingat, bagaimana salibnya, Tuhan, mundurlah saya, tidak kuat. Ya, saudara akan merasa susah, akan merasa berat. Padahal Rasul Yohanes sudah menuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-2 dan 3. Bahwa kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mengenal pribadinya, kita mengenal akan firman-Nya. Dan sesungguhnya perintah-perintahnya itu enggak berat. Kalau kita jalani karena kita mengasihi Dia. Ya. Saya mungkin saudara Yoel dulu masih pacaran dengan istrinya. Bagaimana? Ya walaupun perintah-perintahnya itu berat. Kamu sini ya, kamu kesini ya, tolong sini ya, tolong ambil itu, ambil sana. Terkadang berat untuk melakukan. Tapi karena begitu mengasihi, lakukan. Ya. Karena ada perasaan kasih. Begitu juga gereja harus demikian. Jangan lihat sulitnya. Tapi bagaimana lihat kasihnya. Sebab bagaimanapun engkau tidak bisa mengelak, engkau tidak bisa berbantah-bantah dengan Tuhan. Ketika engkau mengeluh dalam pergumulanmu, coba engkau berani beradu argumen dengan Tuhan. Engkau akan seperti Ayub, malu sendiri. Akhirnya Ayub menutup mulutnya sendiri, menarik perkataan-perkataan. Karena Ayub sudah gelisah dia. Sudah tidak tahan penderitaan suatu pergumulan yang berat. Tapi ketika Allah menjawab Ayub, iya Tuhan, ampuni saya. Saya tidak perlu berkata-kata seperti engkau, seperti hal-hal yang jahat terhadap engkau. Kita mau berargumen apa dengan Tuhan? Tuhan, hatiku sakit. Tuhan, aku penuh dengan pergumulan. Apa yang engkau lakukan bagiku? Tuhan cukup jawab, memangnya di Bukit Golgota kamu rasa enak? Terima itu. Ya. Dalam Ibrani pun menulis, kamu menanggung dosa, kamu menanggung orang-orang yang jahat kepadamu, belum sampai mencucurkan darah. Tapi manja sekali. Ini kanak-kanak rohani. Ya. Kalau kita pikirkan ya, nonton saja bagaimana begitu dramatisirnya ya. Itu film The Passion. Walaupun tidak tahu berlebihan, tapi dia mungkin sutradaranya Mel Gibson ya, kalau tidak salah. Dia berusaha untuk menggambarkan secara nyata, walaupun itu hanya sebatas kalimat, tapi dia berusaha untuk menginterpretasikan. Itu bahasanya apa tuh, dari dunia mana? Menginterpretasikan seperti layaknya keadaan sebenarnya. Dan ketika dijadikan sebuah film, kita pun bayangkan saudara. Itu luka-luka dalam cambuk yang bukan cuma rotan biasa. Tapi di ujungnya itu ada kepingan besi. Itu sekali sabet, mungkin pukulan pertama tidak. Pukulan yang kedua itu yang dia melilit itu yang serak. Sampai rusuknya ke dagingnya terangkat. Itu sadis sekali. Belum lagi dipaku. Dipaku itu tidak sampai tangan sebelah kanannya, itu paksa. Pokoknya harus sampai lubang ini ya. Tangannya masih di sini tangan, tapi udah dipaksa. Diikat tangan. Sudah patah, berdarah, lubang-lubang lagi.
Kalau Tuhan mau berargumen, apa yang kamu sudah lakukan bagiku? Tidak ada. Ya. Makanya kita sebagai gereja Tuhan, kalau kita mau mengasihi Tuhan, buktikan kita hidup yang betul-betul bersungguh-sungguh. Melakukan segala sesuatunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita khawatirkan? Kalau kita melakukan perkara apa yang membuat hati Tuhan senang, itu semua tidak akan menjadi sia-sia. Dalam setiap pengorbanan kita, dalam setiap pekerjaan kita, semuanya itu tidak sia-sia, saudara. Coba di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 58. Kok kresek-kresek ya? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam segala pekerjaan namun engkau ada persekutuan dengan Tuhan. Engkau berbisnis, engkau bekerja, engkau melayani Tuhan. Tapi engkau ada persekutuan dengan Tuhan. Semuanya itu tidak sia-sia. Apa yang engkau harapkan, apa yang engkau rencanakan di hari depan. Ketika engkau pertahankan persekutuan dengan Tuhan. Semuanya itu tidak sia-sia. Amsal Salomo pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Barang siapa engkau yang senantiasa percaya kepada Tuhan, engkau akan diluruskan jalan. Bagaimana itu bahasanya? Amsal Salomo 3 ayat yang ke-6 coba. Akuilah dia dalam segala lakumu, dalam segala pekerjaanmu, dalam segala kegiatanmu, usaha, bisnis maupun pelayananmu. Dia yang akan meluruskan jalan. Engkau merasa jalanmu itu seperti berkelok-kelok. Nampaknya medan yang engkau melihat, medan yang begitu rumit. Tapi ketika engkau mengakui Tuhan, engkau akan menjadi orang yang pemenang. Engkau akan tembus sampai kepada sasaran. Seperti bangsa Israel yang seolah tidak ada jalan ketika diperhadapkan dengan orang Filistin. Majulah Goliat, habis kita. Kita tidak ada masa depan. Tetapi Daud mempunyai pandangan iman. Aku akan merobohkan Goliat ini. Dan apa yang Daud katakan? Ketika bangsa Filistin, Goliat ini sudah berbadan besar. Bangga dengan apa yang dia miliki. Tombak, pedang, perisai, baju zirahnya. Lalu mengatai Daud, meremehkan Daud. Yang dia banggakan apa yang dia melekat pada badannya. Tapi Daud yang dia banggakan bukan alih-alih. Yang dia banggakan, aku datang dengan nama Tuhan. Dan dengan nama Tuhan aku akan merobohkan kau. Jadilah seperti Daud. Mental seperti Daud adalah mental yang tidak takut dengan tantangan sebesar Goliat sekalipun. Engkau walaupun kecil, tapi yang mengikuti engkau adalah Tuhan yang paling besar. Tuhan yang memiliki kuasa yang jauh lebih besar. Seperti ungkapan Rasul Yohanes bahwa kuasa yang diberikan kepadamu adalah kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Apalagi yang engkau takutkan menghadapi masa-masa sekarang ini. Ya, terkadang memang sakit, ya namanya juga pertarungan. Namanya juga kita sedang bergumul, pasti sakit. Ya, seperti siapa itu? Yakub. Dia bergumul, tapi dia menang. Dengan malaikat dia bergumul. Pasti ada sesuatu yang sakit. Ada sesuatu yang, apa yang patah di sini ya? Di bagian saat Yakub bergumul, ya. Saat dia bergumul bertemu dengan malaikat, dia bergumul berkelahi. Ya. Tapi itulah gambaran pergumulan gereja Tuhan. Ya. Jangan kita mengeluh, jangan berbantah-bantah. Sesungguhnya berbantah-bantah itu ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang lain. Ketika kita melakukan sesuatu kebenaran, kita yakin kepada Tuhan, tapi ada perbantahan, ada persungutan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-14 sampai 22. Kita akan baca itu sebagai ayat terakhir saja. Sebenarnya perbantah-bantahan, ya, persungutan, itu yang membuat kita
ada sesuatu hal yang lain di hati kita ya. Yang dimana kita merasa jenuh dengan Tuhan, kita merasa tidak yakin dengan Tuhan, kita sudah tidak percaya akan anugerah. Ya. Tapi itu bisa mengakibatkan, menunjukkan diri kita ada sesuatu lain yang kita puja-puji. Itulah berbicara penyembahan berhala. Coba kita baca. Ini pakai mic. 1 Korintus 10 ayat yang ke-7. 1 Korintus 10 ayat yang ke-14 mulai. 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Cawan yang dimana kita terima untuk kita mengucap syukur. Kenapa? Ini pengertian rohnya. Kenapa? Seperti cawan yang diterima Yesus, kita menerimanya juga karena kita mau mengikuti dia. Itulah suatu persekutuan kita yang begitu erat dengan Tuhan. Dan di dalamnya kita mengucap syukur. Cawan itu kan digambarkan dalam tafsiran Alkitab itu berbicara tentang malapetaka, berbicara tentang cobaan, tantangan, pergumulan dan sebagainya. Kita harus menerima, tapi kita bersyukur. Sebab itu memenuhi penggenapan firman Tuhan yang pernah ditulis oleh Petrus. Sesungguhnya persenjatailah hidupmu, pikiranmu untuk mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Bersyukur kalau kita bergumul ketika kita hidup dalam kebenaran. Karena memang itu jalannya. Kalau engkau mengeluh berarti ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan hatimu. Hati-hati, Paulus menulis itu dalam jemaat Korintus. Yang sudah limpah dengan karunia, Paulus menulis. Ya, coba sebelum kita ke situ lanjut, tolong buka 2 Korintus 3 ayat yang ke-2. 2 Korintus 11 ayat yang kedua dan ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Paulus mengatakan, menggambarkan bahwa sesungguhnya jemaat yang sudah limpah dengan anugerah, sudah lahir baru daripada air dan roh, sudah limpah dengan anugerah, mereka itu seperti seorang perempuan yang ditunangkan. Baca terus coba. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, Ya. untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, untuk dipersiapkan menikah dengan Tuhan. Nah, itu yang dimaksudkan Paulus kepada jemaat Korintus. Lalu, kekhawatiran Paulus muncul di ayat ketiga. Ayat 3. Tetapi aku takut, Ya. kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang Ya. sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Ya, terima kasih. Tinggal balik lagi yang tadi. Jadi persekutuan kita, kalau ada persungutan, nah jangan-jangan ada sesuatu yang mulai mempengaruhi pikiran kita. Digambarkan kepada jemaat Galatia 3 ayat yang pertama ya. Atau ya, Galatia 3 ayat yang pertama. Di manakah gambaran Yesus Kristus yang tersalibkan dalam dirimu? Kemanakah semuanya itu? Apa yang membuat engkau terpesona selain daripada salib Kristus? Karena orang seringkali dengan logikanya berpikir salib Kristus itu sangat membuat hidupnya menderita. Padahal orang yang dewasa, salib itu gambaran kasih Allah loh. Pengorbanan. Engkau mungkin tidak mengerti kasih Allah. Cara kasih Allah itu mengasihi engkau. Engkau bisa melihat kok terkadang kenapa orang yang kau benci tapi kok diberkati. Ya. Terkadang kau melihat seperti itu, yang kau bisa berpikir, ya mungkin apa yang Tuhan lihat itu berbeda dengan yang kamu lihat. Kamu melihat kekurangannya, tapi Tuhan melihat hatinya. Engkau tidak pernah tahu seumur hidupnya seperti apa. Mungkin ketika engkau punya selek, ketika engkau berselisih dengan orang tersebut, ya di saat itu engkau menilai orang itu sudah akan menjadi orang yang jahat seumur hidupnya. Jangan langsung menghakimi seperti itu, tidak boleh. Tidak boleh menghakimi seperti itu. Tuhan tahu segala perkara. Kalau tiba-tiba Tuhan mengangkat kehidupan dia, mau apa? Lalu engkau yang masih hidup dalam dengki, dia kan dulu begini. Mau bicara dulu lah. Dulu kan dia begini. Tapi kalau Tuhan lihat sekarang hari ini, dia sudah bertobat. Apakah kita mau mendahului Tuhan? Tidak bisa seperti itu.
hati-hati. Gambaran kasih Tuhan itu bagi gereja yang dewasa adalah kasih. Itu adalah keindahan, kekuatan dan pengharapan kita. Bahwa dengan salibnya kita layak masuk surga. Tapi kalau tanpa pengorbanan, boro-boro kita masuk surga. Kita akan menjadi kaum orang-orang kafir di luar sana. Ya. Terus, tadi kembali ke 1 Korintus 10. Jadi persekutuan dengan roti, cawan, perjamuan, itu kita ucap syukur. Sebentar kita akan perjamuan. Kita mengucap syukur, uji hati kita. Kalau kita sudah bisa mengambil roti cawan dengan iman, oh haleluya. Saudara harus bersyukur. Berarti saudara siap untuk sama-sama menderita dengan Kristus. Ya. Tapi tujuan kita bukan menderita. Tujuan kita bagaimana kita menang atas penderitaan itu. Ya, terus baca. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Ya. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ya, kita ini satu di dalam Tuhan. Sudah menerima roti dan cawan dengan keimanan yang sama. Jangan ada perpecahan, jangan ada perselisihan lagi. Jangan ada seperti itu. Kalau ada, itu terpampang di hadapan kita. Saudara berbuat kebenaran, saudara ingat pesan firman Tuhan. Berarti saudara yang dipilih menjadi penjaga Israel. Ya. Saudara yang mencoba untuk membaiki Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-1 coba. Galatia 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Pimpin. Jangan kau benci. Jijik gue sama lo. Pimpin dia. Kamu yang rohani. Artinya ketika engkau diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu yang tidak mengenakan, kamu berarti dipercayakan Tuhan. Dan kamu orang terpilih. Harus tunjukkan kalau wibawamu adalah orang terpilih. Tunjukkan kasih itu. Engkau membaikan dia bagaimanapun caranya. Engkau menegur dia dengan tegas. Engkau mungkin ya sudah terlibat emosi maki-maki. Tapi setidaknya engkau rindu dia berbalik. Engkau menarik dia seperti dari dalam api. Tarik dia. Dengan maksud-maksud baik. Engkau yang rohani. Ya. Tapi mungkin garis bawah ya. Tadi yang maki-maki itu. Ya itu saya bagaimana mencoba untuk ya secara manusia terkadang sudah terlewat batas ya. Mungkin sudah keluar kata-kata. Artinya jangan sampai maki-maki juga. Ya setidaknya saudara dengan ketegasan engkau selamatkan jiwanya. Terus dalam roh lemah lembut. Ya. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Dengan kelembutan. Sambil menjaga diri sendiri. Jangan engkau sudah mengajak membaikan orang. Engkau yang keluar. Engkau kasih masuk orang. Tapi engkau yang binasa. Jangan seperti itu. Artinya juga engkau menjaga emosimu. Jangan engkau yang jadi marah, engkau jadi lebih benci sama dia. Tidak boleh. Tapi bagaimana dengan roh lemah lembut? Ya. Baik Yoel kepada istri. Ya. Rizal kepada Ina. Kak Hence kepada Kak Johan. Ya. Atau orang tua kepada anak. Saya dengan istri kepada anak. Kita semua. Bagaimana kita menjaga, kita menegur. Walaupun haleluya. Puji Tuhan. Iya, sabar ya, sabar. Seperti Tuhan melihat keadaan kekasihnya gereja. Waduh, banyak tuntutan, banyak mengeluh berbantah-bantah. Aduh, sakitnya itu hati Tuhan. Ya, melihat gereja bertipe Yudas. Aduh. Gereja bertipe Petrus waktu belum penuh. Aduh, kesian. Kenapa engkau mengkhianati aku? Engkau menyangkal aku. Padahal sebelum kita tadi bersekutu, engkau bersama-sama engkau Petrus bersama-sama dengan aku melayani. Kau berkata, Tuhan, siapa yang berani melawan kau? Langkahi dulu mayatku. Tidak ada seorang pun menyentuh engkau. Dan ditangkap, ciut dia. Ciut sampai ditegur 3 kali. Kamu kan yang sama-sama dengan Tuhan. Oh, bukan, kamu salah orang. Jalan beberapa meter ketemu, ini yang sering ikut Yesus. Bukan saya. Kalau sekali ya mungkin
Ya mungkin bisa jadi alasannya cuma spontan aja, kebetulan. Tapi kalau 2-3 kali, kayaknya itu dengan sadar diri dia benar-benar menyangkal Yesus. Betapa sakit hatinya Tuhan Yesus melihat gereja bertipe seperti itu. Tidak ada kesetiaan. Tapi untungnya itu masih dalam kondisi belum benuroh. Yang menjadi pertanyaan besar, saudara, tanda tanya besar. Di zaman gereja ada yang mengkhianati Tuhan. Waduh. Maka berlakulah Ibrani 6 ayat 4, 5, 6. Mereka yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, mereka yang sudah kenal akan karunia-karunia Tuhan, mereka yang sudah diterangi hatinya, tapi berbalik. Maka mereka sudah mempermalukan darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mempermalukan perjamuan suci. Karena kita menerima perjamuan suci, layaknya kita menerima kematian Tuhan. Kita mengimani. Ketika kita berkhianat, itu mempermalukan Tuhan, meremehkan pengorbanan. Seperti bangsa Indonesia yang mungkin tidak jiwa nasionalis lagi. Orang-orang yang melakukan mungkin tindakan-tindakan terorisme di bangsa ini. Ya, lihat saja. Mereka sudah meremehkan pengorbanan pahlawan-pahlawan sebelumnya. Ya. Orang-orang yang berkhianat. Waduh. Sama seperti di dalam kehidupan kita. Janganlah kita sudah terima cawan dan roti kita angkat. Di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta, di hadapan jemaat. Itu suatu perjanjian yang suci. Tuhan pun senang, engkau mau sehidup semati dengan aku. Karena seperti suami istri mengucapkan janji dalam pernikahannya. Saling menyenangkan. Kamu berjanji di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan Tuhan. Kau mau setia kepadaku. Coba ketika di dalam mengharungi bahtera, melewati lautan, mulai gonjang. Tidak ada kesetiaan. Bagaimana rasanya? Enak tidak? Tidak enak kan? Itulah yang dialami Tuhan di masa-masa sekarang ini. Tuhan banyak kali terluka. Bahkan waktu zaman KKR almarhum masih ada. Pernah ada di suatu tempat kita melayani banyak orang pendosa-pendosa. Bukan menghakimi. Dan memang setelah ibadah banyak yang mengakui. Tapi puji Tuhan lewat ibadah KKR itu mereka bertobat. Tuhan menampilkan dirinya, tangan yang begitu besar. Dan menumpangkan tangan dalam dalam ibadah KKR. Tapi luka lubang paku itu penuh dengan darah. Ya. Artinya Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Penebusan yang dilakukan Tuhan yang harusnya tidak layak lagi. Ya. Harusnya dia menerima pujian, sembah lewat perbuatan hidup kita yang memuliakan namanya. Jangan kita menjadi orang Ibrani 6. Menyalibkan lagi. Bertobat, ampun Tuhan, jadi lagi. Nyalibkan lagi. Bertobat, Tuhan ampuni, ampun Tuhan. Jadi lagi, disalibkan lagi. Apakah kita merenungkan seperti itu? Terus dulu. Tadi 1 Korintus. 1 Korintus 10 ayat 18. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Ya. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Ya. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Ya. 20. Terus. Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Ya, terus? Ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kita tidak dapat bersekutu dengan cawan, ya, mengucap janji, bersyukur atas cawan dan roti, menunjukkan janji setia kita untuk bersekutu dalam penderitaannya. Sebab ketika gereja bersekutu dalam penderitaannya, kematiannya, maka mereka juga akan mengalami kebangkitan. Itu ya dan amin. Tapi orang banyak yang takut seperti itu. Yang mereka inginkan berkat-berkat, anugerah, berkat karunia, anugerah dan sebagainya.
tapi tidak melalui proses. Takut untuk memikul salib. Itu sesuatu hal yang aneh sebenarnya. Ya. Tuhan sudah mengajak kita lewat persekutuan ini. Ya. Ini merupakan sakramen, saudara. Jangan main-main. Tapi Tuhan ingatkan tadi. Jangan engkau mengambil cawan lagi dari cawan yang lain. Jangan engkau bersekutu dengan dunia. Ya, terus Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? terima kasih. Sampai situ saja. Jangan bangkitkan amarah murka Tuhan. Kalau kita sudah menerima perjamuan suci, ya mengucap janji, ya jangan engkau bersekutu dengan dunia. Harusnya gereja seperti itu. Tapi tampaknya manusia di dunia ini suka sekali membangkitkan murka Tuhan. Ya sudah. Salah sendiri ketika engkau datang malapetaka dalam hidupmu. Jangan salahkan Tuhan. Engkau sendiri yang sudah mengenal kebenaran. Sudah bersekutu di dalam suatu persekutuan roti dan air anggur. Tapi engkau meremehkan. Minimal kalau kita tidak melihat siksanya Tuhan Yesus. Ini engkau renungkan lewat perjamuan suci. Bagaimana, puji Tuhan sekarang udah di zaman canggih. Kita sudah diberikan gambaran visualnya lewat film-film. Walaupun tidak seperti aslinya. Ya, aslinya sudah mengerikan, filmnya sudah mengerikan. Apalagi kita melihat aslinya. Sudah nonton berita-berita itu yang betul-betul live secara amatir. Orang diinjak-injak. Ya, itu karena berbuat jahat ya. Berbeda kalau berbuat benar, itu rasa ngilunya, rasa mual, rasa takutnya itu terasa. Sangat sakit, apalagi Tuhan Yesus. Makanya saat ini untuk menjadi gereja pengantin, luar biasa saudara. Ya, ini kalau saya mau paparkan ini mungkin tidak akan cukup sejam 2 jam. Ya. Tapi ini sedikit saja. Untuk menjadi sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Kita harus hidup dalam damai sejahtera. Ya. Jangan kita berkhianat kepada darah Kristus. Jangan. Tuhan tidak pernah berkhianat akan janjinya kepada kita loh. Ya. Kalau engkau meminta kepada Tuhan dan engkau berjanji, Dia bisa melakukannya. Pasti Dia akan melakukannya. Tapi seringkali manusia yang justru melanggar. Ya. Manusia yang seringkali lalai akan janji-janji manisnya oleh Tuhan. Waduh, tidak boleh seperti itu. Sebagai terakhir, supaya kita menjadi gereja yang sempurna, hiduplah senantiasa menjadi orang yang hidup dalam damai sejahtera. Karena itu yang diperkenankan Tuhan. Tuhan menggenapi orang yang hidup dalam damai sejahtera adalah orang yang hidup selalu bersyukur, tidak mengeluh. Sekalipun tantangan berat di hadapan dia, orang-orang terdekat mengkhianati dia. Dia sudah tahu. Ya. Dia sudah tahu. Tapi dia berusaha menahan nafsu. Mengendalikan diri. Itulah buah-buah roh bagian terakhir. Sebagai ayat penutup. 1 Korintus 5 ayat yang ke-23-24. 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Kalau kita mau melihat Tuhan menggenapi segala rencanamu di hari depan, menggenapi setiap janji pemulihan, kesembuhan, keberkatan yang daripada Tuhan, engkau mau melihat Tuhan lega dengan lancar, Tuhan membuka jalan dalam segala usaha, hiduplah di dalam roh, hiduplah dalam damai sejahtera dan pengudusan hidup. Ya. Semua berangkat dari kita mengucap syukur akan roti dan air anggur. Itu tanda engkau mengasihi Tuhan. Tuhan, inilah perjanjianku. Aku siap mati, aku siap menjadi saksi demi kematian. Ya. Aku siap untuk hidup semati dengan engkau. Menyatu
dengan darah dan tubuh Kristus. Kalau menyatu dengan darah dan tubuh Kristus, Yesus disalibkan, engkau pun harus siap disalibkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat kesempatan ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Hamba-Mu banyak sekali kekurangan dalam hal penyampaian. Tidak ada kesempurnaan di dalam hal setiap perkataan. Tapi hamba-Mu percaya Roh-Mu bekerja dari setiap jemaat umat-Mu yang percaya. Yang sudah mendengar dengan sungguh-sungguh. Engkau yang memberikan pengertian. Engkau yang menyempurnakan dengan hikmat daripada Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau kembalikan urapan baru bagi hamba-Mu. Karena masih Tuhan, hamba-Mu akan melayani perjamuan suci yang ada. Kiranya Engkau memampukan, memberikan kekuatan baru. Terlebih kami bersyukur, kami boleh diperkenankan Tuhan sebentar untuk bersekutu lewat roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Kau rela berkorban bagi kami Tuhan. Kau rela tersalib bagi kami. Kamilah yang seringkali tidak setia bagi-Mu. Ajari kami Tuhan untuk sampai memiliki kesetiaan yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Engkau setia, Engkau mengasihi kami. Engkau berkata-kata mengasihi kami. Bahkan Engkau pun Tuhan bukan sekedar perkataan, tapi Engkau melakukannya ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah lewat firman dan perjamuan sebentar Tuhan akan memberikan kekuatan, membangkitkan semangat yang baru untuk kami tetap hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Hidup di dalam salib kasih-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdamai di hadapan-Mu. Ujilah hati kami ya Tuhan. Engkau ujilah Tuhan pikiran kami. Ujilah batin kami. Kami rindu menerima roti dan cawan ini Tuhan. Kami mau hidup kami dilayakkan di dalam Engkau Tuhan. Bersihkanlah kami. Ampunilah dalam setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kiranya Kau ubahkan kami, baharui kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan akan masuk di dalam perjamuan suci di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, nanti saya minta tolong Bapak Stefan Mamangke untuk membantu saya menjalani roti dan air anggur. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Engkau kuat Tuhan, Kau tekun setia, taat sampai akhir. Biarlah kekuatan, semangat, kasih-Mu Tuhan boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami, agar kami boleh dapat menerima salib-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi gereja yang sempurna, boleh menyenangkan hati-Mu dan mengasihi Engkau lebih sungguh. Layakan kami untuk menerima roti dan air anggur ini ya Bapa. Oleh sebab itu kami hamba-hamba-Mu mengangkat tangan kami Tuhan, agar Engkau mengaruniakan berkat atas roti dan air anggur ini, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami mengalami pembaharuan dalam hidup kami. Kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan dari segala sakit penyakit. Kami boleh dibukakan jalan. Kuasa-Mu terjadi atas hidup kami. Engkau akan memulihkan keadaan kami, memberkati segala keperluan, mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Engkau Allah yang sempurna, kasih-Mu memelihara jiwa kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kami akan menyambut roti dan air anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat salibnya. Salib,
Tuhan dalam sikap berdoa. Haleluya. Sambil kita mempersiapkan roti dan air anggur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ribidis air libidi kraw. Haleluya. Haleluya. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita angkat pujian yang mengatakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalam kami bersekutu dengan firman-Mu dan perjamuan suci. Saat ini hati kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sebab itu bangkitkanlah gairah kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Bangkitkanlah setiap anugerah-anugerah roh-Mu Tuhan. Karena hanya oleh anugerah-Mu kami boleh merasakan persekutuan yang manis dengan Engkau. Segala bentuk kuasa kegelapan yang menghambat dengan berbagai cara, kami tolak semua pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa
Berkatlah tempat ini, berfirman hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah Engkau. Sambungkanlah roh-Mu Tuhan. Rai di terang, dikrai di lam. Rai di terang, rai di lam. Nilai dikrai, rai di terang, dikrai, rai di langit, rai di kerang, nelai di kerang, nelai walari bidis walari bidilo walawan. Hooray, the low, walari, the sick eye, the low, walari, we did try the low, walari. Hooray, the lead, the sick eye, the low, the river, the low, walari, the try the low, walari. Rada sick eye, the light, the cry, low, bersuaralah di tengah-tengah kami. Bukalah kemuliaan-Mu Tuhan di libidis air dalam. Haleluya. Libidis air dalam. Berbahagialah kamu karena aku ada. Kamulah yang sudah menarik hati sehingga aku turun dan melayani kamu. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan aku datang untuk melayani kamu. Karena kamu adalah kekasih aku, bahkan kamu adalah kawan kerjaku. Kamu adalah orang-orang yang sangat berbahagia hidup di dalam aku. Karena setiap kali kamu datang menghampiri aku dan menyembah aku, aku tetap membuktikan janji firman-Mu di mana 2-3 orang berkumpul atas nama. Aku hadir di tengah-tengah kamu. Haleluya. Rada lidis awal ridi kau. Semuanya nampak dan terbuka di dalam ada di antara kamu yang tidak menyerah. Karena aku mengerti keberatan kamu masing-masing mengkledu. Hambaku dan anak-anakku, aku bertanya kepada kamu, adakah kamu mengasihi aku mengkledu tunai? Adakah kamu mengasihi aku, hambaku dan anak-anakku di gereja? Kalau kamu mengasihi aku, mengkledu tunai, layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh tanpa ada persungguhan. Karena aku menginginkan ketulusan daripada kamu. Kamu tidak bisa bermain-main dengan aku dalam pekerjaan. Tapi aku mau supaya kamu berjalan di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Let dilihat, no dilihat. Karena apakah
mengadakan pembersihan dalam kehidupan kamu. Agar kamu akan mengalami suatu hal yang indah di dalam aku. Karena tujuannya untuk menyempurnakan kehidupan kamu. Sehingga apabila aku akan datang kembali menjemput kamu, tidak ada satu yang tertinggal, semua akan terangkat bersama-sama dengan aku. Adakah kamu mengerti firman yang aku boleh sampaikan lewat hamba? Firman itu adalah aku sendiri mencintai. Aku telah menyampaikan isi hatiku kepada kamu, bahwa hidup di dalam aku harus ada pengorbanan. Karena kembali aku mengingatkan peristiwa 2000 tahun yang lalu. Aku mati di atas bukit Jonjutai. Aku tidak pernah bersalah dijadikan salah. Aku tidak berdosa dijadikan dosa. Tetapi semua ini aku lakukan bukan dengan keadaan yang terpaksa, tapi dengan penuh kerelaan untuk menyelamatkan dan menebus segala dosa-dosa. Betapa sakitnya aku mengalami. Dan kalau kamu berani melakukan untuk mengadakan persekutuan dengan aku, berani meminum darahku, dan makan tubuhku, berarti kamu berani menderita sengsara. Hamba-hambaku dan anak-anakku, aku mintakan kepada kamu, tetap kamu harus meyakini bahwa aku tidak akan pernah membiarkan kamu berkredo tunai. Dalam keadaan apapun yang kamu hadapi, aku tahu kamu merasa berat dengan apa yang kamu alami. Tetapi Bikrecuda tidak semakin dengan penderitaan yang aku alami. Sebab itu tetaplah kamu setia. Karena ada satu masa kamu akan melihat aku akan melakukan hal-hal yang indah di luar dugaan kamu manusia. Karena aku berjanji aku tetap menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Negeri Rada sik aide bidik pekerjaanku dengan sungguh-sungguh hamba-hambaku. Rada sini bidik Atas kebenaran rengkau tunai. Tertuju kepada kebenaran tunai. Rada sik Ingat aide kamu bidik. baik-baik. Aku memintakan pelihara kekudusan. Haleluya. Dan aku minta biar kamu hidup benar di hadapanku. Tidak bisa bermain-main dalam pekerjaanmu. Tapi kamu harus meyakini bahwa kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mengertikah kamu? Inilah Ridelo wala. Karena aku Rendisik berjanji aide aku bidik. tetap menyertai kamu Rebe. sampai kesudahan alam. Rebelo wala ridi bidik wala ridis aidelo wala ridelo. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami boleh dikuatkan roh kami untuk tetap dapat menjalani hidup sesuai kebenaran-Mu Tuhan. Terus ajari kami lewat firman-Mu, kasih-Mu Tuhan, yang menuntun kami kepada perbuatan-perbuatan terang, agar kami semakin hari disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh kami, menjadi suatu keberadaan manusia yang sempurna Tuhan, gereja yang sempurna, gereja pengantin Kristus yang tiada bercacat celah. Kaulah yang menggenapi akan janji firman-Mu atas hidup kami sebagai gereja-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menuntun dengan kuasa Roh, berikan kami hikmat untuk menghadapi hari demi hari yang kami jalani, agar kami Tuhan jangan menyimpang, tetapi kami tetap hidup dalam pengudusan. Kami boleh melihat terang firman-Mu Tuhan dan mengikuti kehendak dan mau-Mu. Terima
Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah diberkati, kami sudah dipuaskan Tuhan. Kau pakai setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan akan karunia-karunia Roh-Mu Tuhan. Biarlah mereka pakai itu untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Kami tidak dapat bermain-main Tuhan, kami tidak dapat bermanipulasi di hadapan-Mu. Semua terbuka jelas di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang mengenal hati kami. Sebagai hamba-Mu Tuhan, kami hanya memohonkan berkat kasih karunia untuk selalu memberikan hikmat atas kami semua yang dipercayakan akan karunia. Dan kami boleh bertanggungjawabkan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan bersama Tuhan, kepentingan pertumbuhan iman dari gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami di tempat ini maupun yang menyaksikan mengikuti dari rumah masing-masing. Segala pekerjaan, segala usaha, bisnis yang dijalankan jemaat-Mu Tuhan, maupun rencana-rencana di hari depan, proyek yang mereka kerjakan Tuhan. Hamba-Mu hanya bisa berdoa Tuhan agar Engkau yang akan memberikan kekuatan dalam hati mereka. Kasih-Mu Tuhan senantiasa menuntun setiap pekerjaan tangan mereka. Setiap Tuhan pikiran mereka, rencana mereka, langkah kaki mereka dimanapun mereka berada. Jauhi dari segala mara bahaya, kecelakaan, orang-orang jahat apapun. Dijauhkan semuanya Tuhan. Biarlah Engkau pagari dengan pasukan malaikat surgawi Tuhan. Kaum keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan, baik bersama dengan kami maupun Tuhan di pedesaan atau di luar negeri Tuhan, Kau jaga, lindungi, berkati segala aktivitas pekerjaan sanak saudara kami Tuhan, orang tua kami. Engkau berkati, turut campur tangan, terutama kekuatan kesehatan tubuh jasmani, terlebih-lebih rohani Tuhan, dilimpah ruahkan dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami Tuhan, baik yang masih balita, yang sudah kanak-kanak, remaja, bahkan yang sudah dewasa Tuhan Yesus, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kau yang pakai kehidupan anak-anak kami untuk menjadi kebanggaan bagi keluarga kami masing-masing. Terlebih untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah pergaulannya, agar mereka boleh menjadi anak penghiburan bagi kaum keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, satukan kami senantiasa dalam kasih-Mu. Roh-Mu Tuhan yang selalu mengikatkan kami, untuk kami Tuhan dapat dipersatukan dan disempurnakan ya Bapa. Dan kami boleh melihat berkat pengudusan-Mu Tuhan menyertai hidup kami. Diberkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, presiden kami, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi, sampai kepada pemimpin yang terbawah. Tuhan, Kau berkati mereka dengan roh takut akan Engkau, agar mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk Tuhan mempermuliakan Engkau Tuhan lewat pekerjaan program-program yang mereka bentuk. Bahkan Tuhan, jadikanlah kami bangsa Indonesia menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bahkan aparat keamanan yang ada Tuhan, pemerintahan juga Engkau tetap memberkati mereka ya Bapa, mereka tetap menjalankan Tuhan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi ibadah kami pada saat hari ini, yang penuh dengan kekurangan, tapi Engkau Allah yang sempurna dalam hidup kami. Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang menguji hati kami, Engkau yang menilai dan menilik hati kami Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menyempurnakan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di surga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Ibadah kita sudah selesai dan terima kasih bagi saudara yang setia mengikuti ibadah kami walaupun secara online. Tetap dukung dalam doa dalam setiap pelayanan program Gereja Segala Bangsa New Efrata maupun Goshen juga. Ya, kita saling sokong doa dalam setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan juga. Biarlah kami tetap kuat untuk tetap memberitakan Injil dan tentunya sebagai pelaku-pelaku firman yang setia untuk mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, ada penglihatan Pak Johan? Ya, silakan. Ada penglihatan. Ya, puji. Ya, puji Tuhan, saya mau sampaikan pernyataan Tuhan berupa penglihatan pada saat penyembahan. Awalnya saat pujian penyembahan mulai dinaikkan, saya melihat tempat ini berubah menjadi terang, dan kemudian saya melihat saya diperlihatkan sosok Tuhan sebagai manusia saat itu yang sedang memikul salib dalam perjalanannya dia menuju ke Bukit Golgota, dan saya melihat di situ salib yang diangkat itu seperti yang pernah dinyatakan di bagai film ataupun di gambar-gambar, itu tidak terlihat terlalu besar. Tetapi kemudian saya diperlihatkan lagi di balik salib yang secara fisik itu, ada salib lagi yang lebih besar yang sedang dipikul oleh Tuhan saat itu. Dan kemudian saya bertanya kenapa salib itu seperti ada dua. Lalu ada suara yang berkata bahwa salib itu menandakan bahwa penderitaan yang Tuhan alami saat itu adalah lebih besar daripada yang terlihat dan dirasakan oleh Tuhan itu sendiri. Tetapi di balik salib itu ada kuasa yang lebih besar lagi yang bisa memberikan kekuatan saat itu sehingga sebagai manusia Tuhan bisa bertahan. Lalu kemudian saya melihat sosok Tuhan dalam segala kemegahannya, putih terang dengan jubah yang putih. Dia berdiri di altar sini menggantikan hambanya, dan saat Tuhan mengangkat tangan seperti suaranya terbuka, saat itu juga nubuatan disampaikan oleh Ibu Gembala. Dan kemudian setelah nubuatan itu sudah mau selesai, saya juga mendengar suara yang berkata, sampaikanlah kepada hambaku bahwa janganlah merasakan rendah diri karena diri masih muda, tetapi lihatlah jika kamu bersungguh-sungguh dan tetap setia kepadaku, maka aku akan menyatakan kebenaran-kebenaran yang lebih lagi kepadamu. Itu saja saya saksikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Penglihatan tadi yang merupakan penglihatan nasihat bagi kita dan beberapa petunjuk-petunjuk mengenai salib ya, dan ada sosok Tuhan Yesus juga ya, tadi juga sudah diterangkan maksud dan tujuannya, dan tentu yang menjadi perhatian khusus bagi kita ya, ada suatu pesan bahwa justru dalam keterbatasan kita sebagai manusia terkadang kita merasa lihat di film saja, merenungkan itu sepertinya salib yang berat ya. Dan justru tadi dikatakan malah sebenarnya lebih berat lagi ya, lebih berat lagi dari apa yang kita bayangkan ya. Artinya semakin berat beban yang dipikul Tuhan Yesus, dia memikulnya dengan kasih ya. Kalau dia dengan keras hati mengikuti ego-eminya ya, ego sebagai ketuhanan dia, ya itu sesuatu hal yang sia-sia. Buat apa? Harusnya manusia yang menanggung itu. Manusia berdosa, manusia yang menanggung. Tetapi kenapa? Mesti Tuhan Yesus ya. Kenapa mesti Allah? Ya, itulah inisiatif yang ditunjukkan Allah kepada kita semua. Dia menanggung derita ya. Kita bisa melihat ya, kita bisa melihat jauh dengan iman ke dalam hati yang dimiliki Tuhan itu sungguh mulia dan penuh kasih. Kita bisa merasakan dalam realita hidup saja. Mungkin sahabat kita, orang tua kita ya bisa mau menanggung beban kita sebagai anak dari masa balita sampai mungkin dewasa.
itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang sebentar saja. Kalau bukan ada perasaan kasih seorang bapak kepada anak, apalagi kasih sebagai kekasih jiwa, ngapain urus anak sendiri ya. Mungkin bandel sedikit nggak nurut langsung. Ini ya terkadang kita berusaha didik, ya begitu juga. Gambaran gereja dengan Tuhan luar biasa kasihnya, itu sudah cukup bagi kita ya. Kalau ternyata Tuhan mengungkapkan sebenarnya jauh lebih besar lagi, wah itu sudah tidak terselami kasihnya. Jadi jangan pernah meremehkan kasihnya. Dalam keraguan-raguan kita menghadapi masa sulit ini pasti ada kekhawatiran ya. Dalam segala aspek, dalam keluarga, dalam pekerjaan pasti ada kekhawatiran. Tapi jangan sampai melibatkan keraguanmu terhadap Tuhan. Tuhan itu Allah yang setia. Dia menolong hanya saja, percaya, akui dia dengan caranya, dengan waktunya. Kita ngeflow saja, jalani apa yang harus kita jalani. Sisanya yang kita tidak mampu lakukan, Tuhan akan berbuat secara ajaib. Itu yang Tuhan janjikan bagi kita. Lalu tadi ya hanya pesan khusus saja kepada hambanya. Ini hambanya siapa ini? Oh saya ya. Ya sebagai orang muda jangan terlalu merendahkan diri. Merendahkan diri baik di situasi-situasi tertentu. Ya memang jujur saya orangnya pemalu, agak lebih ketemu dengan orang yang lebih langsung ciut saya. itu yang saya akui mungkin kejelekan saya seperti itu. Tapi ya saya selalu percaya setiap orang ya lewat firman Tuhan, setiap orang yang hidup rendah hati yang mungkin tidak dipandang, ini firman Tuhan yang justru dipakai Tuhan. Itu bukan menunjuk saya membanggakan diri saya, tapi kepada setiap orang yang terkadang ya mengalami pergumulan tidak dianggap, justru Tuhan bisa mengangkat dia. Artinya kita yang memiliki kemampuan jangan pernah meremehkan dan merendahkan orang. Itu saja. Intinya kan kuncinya, walaupun kita punya kemampuan, kita punya segala hal yang kita miliki, kita punya kuasa, kita punya talenta, kita punya karunia, jangan pernah kita meremehkan orang-orang yang mungkin kelihatan ada kekurangan, kelihatan ada cacatnya. Tidak boleh seperti itu. Tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan sukai bagi saya dan saudara sebagai gerejanya. Puji Tuhan, saya kira itu saja. Ibu Gembala sudah melayani pelayanan meja ya, sebagaimana yang membuat dapur kami tetap ngebul ya. Nah, itulah karya daripada Ibu Gembala. Puji Tuhan, terima kasih semua yang berpartisipasi dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa. Salam sejahtera. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati.